fa inna nusratal madlum haqqun 'ala Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya menolong orang yang dizalimi, orang yang dianiaya adalah hak Allah Ta'ala. Jadi Allah yang akan membelanya. Hati-hati dengan orang yang dianiaya, hati-hati dengan orang yang dizalimi, doanya terkabul. Bahkan mungkin orang kafir sekalipun, kalau orang kafir itu dizalimi, bisa jadi dia ditolong oleh Allah dalam hal kasus kezalimannya. Persoalan nanti di akhirat masuk neraka itu urusan dosa dia kepada Allah. Tapi ada orang non muslim dizalimi oleh orang Islam, hati-hati, jangan kemudian mentang-mentang saya Islam, saya pasti disayang oleh Allah. Ini orang kafir, terserah maunya saya, mau diapakan, hartanya mau saya ambil. Masuk ke warungnya orang non muslim, oh ini halal, ini diambil tanpa bayar, tak apa-apa, ngecok andiin orang kafir. Jangan begitu. Allah Maha membela orang zalim, meskipun dia muslim, sulit mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sejarah umat Islam membela tidak hanya sesama kaum muslimin, tapi ahlul dhimmah, orang non muslim yang ada di bawah suaka perlindungan hukum daulah Islam, dapat perlindungan. Sampai Nabi tampil menyatakan, man adza dhimmiyan, siapa yang menyakiti kaum kafir dhimmi, kaum kafir non muslim yang di bawah perlindungan hukum Islam, mengikuti aturan syariat Nabi Muhammad, faqad adani, maka sungguh dia menyakitiku. Langsung terhubung dengan Nabi. Zalim pada orang non muslim yang dhimmi dalam perlindungan Islam, menyakiti Nabi. Jangan semena-mena kemudian ada orang non muslim tidak bersalah, tidak mengganggu, lalu kita anggap halal darahnya, kan gitu. Urusan besar itu dengan Kanjeng Nabi. Kalau sudah menyakiti baginda Nabi, ya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulur Rabb, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ansurannaka, sungguh aku akan membelamu, walau ba'dahin, meskipun kelak kemudian hari. Ini artinya apa? Boleh jadi tidak ditunjukkan pembelaan Allah di dunia, tapi akan ada pembalasan di akhirat kepada orang-orang yang zalim. Berarti Allah membela orang yang teraniaya dengan cara menyiksa orang-orang yang zalim di akhirat. Cek nang matenang orang si zalim, tak apa-apa, tak kira balas ban pangira. Setia dengan itunya dia balas pakai dengan akhirat. Kapi bitong. Wadh-dhalimu fil haqiqati muta'addin ala nafsihi. Orang yang aniaya, orang yang zalim pada hakikatnya muta'addin ala nafsihi, menganiaya dirinya sendiri. Jadi orang yang zalim kepada orang lain, ya sebenarnya dia menganiaya diri sendiri. Mukul orang sama sebenarnya dia mukul diri sendiri. Dari mana? Kan orang lain yang dirugikan, kan orang lain yang sakit, dia tidak sakit. Iya, orang yang zalim buta mata hatinya, dia tidak bisa melihat hakikat ini. Dan andaikan menjadi bercahaya hatinya binuril huda, dengan cahaya petunjuk, lama aqdama ala dzulmil ghair, pasti tidak akan berani aqdama ala dzulmil ghair, tidak akan berani menganiaya orang lain. An-Nisa 110. Wa may ya'mal su'an, dan siapa yang beramal berbuat keburukan, au yadzlim nafsahu, atau menganiaya dirinya sendiri. Nah, ini perhatikan.
bagaimana dia bisa menganiaya dirinya sendiri? Jadi orang yang di dunia ini berbuat zalim, dia sedang mempersiapkan siksaan untuk dirinya sendiri. Tidak terbalaskan di dunia, boleh jadi terbalaskan di alam kubur. Tidak terbalaskan di alam kubur, pasti akan terbalaskan di akhirat, di neraka nanti. Maka orang yang tidak terbalaskan kesalahannya, dosanya di dunia, jangan merasa aman. Dia sedang mengoleksi, menumpuk-numpuk pembalasan akibat dari perbuatan buruknya di dunia. Ketika orang zalim dibalas di dunia, seharusnya dia merasa bersyukur, semoga tidak terbalaskan di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman, bantulah, tolonglah saudaramu zaliman, dia itu zalim, aw madluman, ataukah dia itu teraniaya, terzalimi. Sahabat masih tersisa pertanyaan di dalam benak, di dalam pikiran beliau, para sahabat, ini gimana ya, orang yang zalim dibantu, ditolong. Kalau orang yang dizalimi ya sudah sepantasnya kita tolong. Akhirnya bertanya, qala ya Rasulullah, bertanya sahabat, atau di sini adalah Sayyidina Anas ya, bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, orang ini kami menolongnya atau kita menolongnya madluman, padahal dia teraniaya. Kita tahu itu. Fa kaifa nansuruhu zaliman, bagaimana kita menolong zaliman padahal dia zalim? Apa mau ditolong berbuat maksiat juga? Nah, pertanyaan Sayyidina Anas ini dijawab oleh Rasulullah. Kamu rintangi, kamu halangi dia yang zalim itu, saudaramu yang zalim itu, jangan biarkan dia melakukan kezaliman. Itulah cara menolong orang yang zalim, menghentikan perbuatan zalimnya. Nolong berarti. Jadi ketika ada orang tengkar lalu dirangkul oleh kita, ambu-ambu ataukah, kata yang bertengkar ini dengan emosi, apa makna ngalangi kok, mbak tak nolong kok, kamu kok gak bantu saya? Loh, ini cara bantu saya merangkul kamu, tidak memukul saudara kita, sama-sama santrinya. Itulah cara menolongnya, mencegah dia tidak berbuat kezaliman. Dan menolong orang yang terzalimi adalah haknya dia. Orang yang dizalimi itu punya hak untuk ditolong. Ya, kaum muslimin yang lain wajib membantunya, ya dengan catatan mampu membantunya. Maka ada ungkapan la syukra ala wajib. Kalau kita bantu teman kita, ada teman kita sedang kesusahan, lalu kita bantu, teman kita yang dibantu ini merasa berterima kasih, jazakumullah khairan. Apa jawabannya? La syukra ala wajib. Tidak perlu berterima kasih untuk perkara yang wajib. Saya wajib bantu kamu. Bahkan hal tersebut, membantu orang yang teraniaya itu adalah menegakkan kewajiban atas mereka. Itu berarti mereka melaksanakan kewajibannya. Artinya gimana? Ketika sudah ada yang membantu, yang lain gugur. Selama tidak ada yang bantu, wajib seluruh kaum muslimin membantu orang yang teraniaya. Jadi kalau tidak ada satupun yang mau menolong orang yang teraniaya, dosanya terkena semua.